Lalu apa dan bagaimana cara mengatasi secara ekonomi terhadap dampak pandemi corona ini? Sangat suram. Sejak virus corona merebak, kasus PHK, gelombang massal PHK terus terjadi. Per 20 April, Kementerian Tenaga Kerja mencatat hampir 3 juta karyawan dirumahkan atau di PHK. Gelombang PHK akibat pandemi corona ini diprediksi masih akan terus terjadi. Pekerja formal yang di PHK ada 375.165.000, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.990 orang, pekerja informal yang terdampak ada 314.833 orang. Jadi total 1.722.958 orang. Teman-teman pekerja, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dampak dari corona ini sangat dirasakan oleh para pekerja. Lalu apa dan bagaimana cara mengatasi secara ekonomi terhadap dampak pandemi corona ini? Sip, Assalamualaikum. Beberapa waktu lalu, saya berdiskusi dengan para pekerja. Mereka adalah Mas Syukur dan Mas Dobi yang mewakili teman-teman pekerja yang lainnya. Saya tanyakan tentang banyak hal terkait kondisi sekarang yang teman-teman rasakan saat pandemi ini. Dan kita berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan untuk teman-teman pekerja agar tahan secara ekonomi serta wadah belajar untuk pekerja berwirausaha. Tentunya agar para pekerja aman dan tahan apapun keadaannya. Oh iya. Bayangkan sampai ada orang yang ketika meninggal untuk beli kain kafan pun nggak sanggup. Itu kan apa ya? Miris lah, ya. Prihatin. Tapi itu apa? Pensiunan normal gitu. Bukan di PHK kan? Bukan di PHK. Apalagi kalau nanti ada PHK. Terlebih lagi saat kondisi seperti sekarang. Nah, itu kan udah banyak pabrik yang tutup akibat COVID segala macam. Nah, akhirnya kita sama teman-teman mencoba untuk membuat usaha. Nah, usaha ini bukan usaha bareng-bareng modal nanam modal enggak, tapi dari teman-teman itu mencoba mengumpulkan yang punya usaha. Jadi dari beberapa teman-teman kita kumpul untuk membuat komunitas, di mana komunitas ini adalah untuk pengembangan diri dalam usaha, baik dalam usaha maupun untuk ilmu. Ilmu dari masing-masing orang itu kan kadang ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, di sini kita coba untuk merangkul, bisa sharing pengalaman. Ada nggak Pak Syukur yang teman-teman yang belum punya usaha cuma dia juga ikut gabung? Ada. Cukup banyak sebenarnya yang masuk. Motor lewat. Ternyata jalan raya juga ya ini. Iklan. Jadi teman-teman itu yang gabung di komunitas pengusaha atau usaha ini nggak melulu orang yang sudah berjalan usahanya, tapi teman-teman yang baru niat untuk pengen buka usaha, itu kita bisa join. Jadi di situ banyak peluangnya. Nah, dengan banyaknya teman-teman yang tergabung dalam komunitas wirausaha ini, itu ternyata bisa menciptakan peluang-peluang baru. Misalkan dari teman-teman itu ada yang jual beras, jual bawang, jual cobek kemarin tuh, cukup heboh. Nah, misalkan teman-teman nggak punya modal, bisa melakukan reseller, menjadi reseller. Nah, itu juga salah satu jalan. Nah, ini juga sebenarnya tujuannya adalah untuk sebagai second income. Tapi keren juga tuh, kan masalahnya kan gini. Jadi itu sebenarnya sebagai buffer gitu ya. Sebagai buffer dan juga buat training juga berarti teman-teman ya. Mulai dari yang tadi mau minat mau jadi pengusaha kayak ini potongannya udah pengusaha. Tapi orang usaha. Nah, itu join gitu ya, Bro. Yes. Ya, nanti yang udah punya usaha juga
digabung juga yang punya usaha. Nah, Terus nanti baru dipasarin di internal itu gitu. ya, sejauh ini memang target sasaran kita adalah di internal lingkungan pekerja kita. Jadi dengan jumlah kurang lebih 650 itu kan boleh dibilang pangsa pasar yang cukup Gede lah. prospek lah. Gede, iya. Itu kalau kita bisa kelola dengan baik, dengan harga yang kompetitif, itu saya rasa akan berkembang. Bakal luas tuh, bakal gede tuh. Iya. Bakal gede. Tapi emang susah sih kadang ya. Orang kerja ya. Kerja terus sambil usaha kan berarti wis kesel mikir meneh gitu. Nah, itu apa ya? Maksudnya itu loh yang tantangannya pasti itu kan. ya. Tapi sejauh ini maksudku yang peminatnya itu udah banyak tapi ya. Ya banyak, tadi yang saya bilang itu udah 5 bulan dan ini masih tiap hari masih ada 1-2 orang yang join dan itu tiap hari. Artinya peluang itu minat orang untuk ikut tergabung dalam komunitas ini masih sangat luas. Oke. Bahkan Masih banyak. saya kalau melihat teman-teman itu ada yang justru itu malah kerjanya itu tambah semangat, Pak. Masa? Iya, jadi ini, oh iya dah, ini ada wadah komunitas. Artinya dia terpacu, oh iya dah, saya kerja yang bagus, kerja yang benar, biar nanti tambahan modal banyak. Jadi ada yang kemarin itu jadi ada. Betul. Emang jadi teman-teman sekarang mulai terbuka. Iya. Pikirannya jadi terbuka. Jadi Bukan karena ada channel bukan. itu salah satu. Bukan karena ada channel. Bukan. Teman-teman mulai terbuka. Oh iya. Misalkan orang yang udah di usia 40-45 tahun ke atas itu kan selama ini dininabobokan dengan fasilitas-fasilitas pabrik. Iya. Nggak mikir nanti ketika keluar tuh mau ngapain. Nah kalau kita pernah lihat channel yang teman kita yang sono itu kan pernah ada istilahnya pensiun jangan ditungguin. Iya. Oke, Pak. Mari. Ya, mari. Motor. Iya. Nah itu kan memang harus benar, artinya harus dipersiapkan. Nggak bisa kita nunggu pensiun baru usaha. Sangat banyak contoh yang tadi di awal aku bilang ketika kita sowan. Orang begitu pensiun dapat uang banyak, itu nggak sampai setahun udah habis. Setelah itu udah hidupnya sengsara. Nah itu gimana Pak sebenarnya itu cara membangunnya dan kemudian cara Tapi kan kalau soninya. aku ngeliat sih, kalau aku bukan dibangun itu, justru kita dibukakan kalau menurut aku. Iya. Karena ternyata selama ini tuh kita nggak tahu teman-teman ternyata udah punya ini, tapi kadang ya kalau aku lihat itu ya Kita tuh sering, terutama saya karena teman-teman itu pasti melalui saya, jadi kaget gitu loh. Ini jualan cobek loh. Ini udah jualan daster. Iya. Wah udah itu surprise bagi saya pribadi. Dan ternyata itu cukup Banyak. membuat gairah teman-teman untuk tampil istilahnya, nunjukin saya jualan ini, saya jualan ini, sehingga katalog kita semakin banyak. Itu yang penting yang memang dibutuhkan teman-teman. Tapi itu kan apa namanya, teman-teman tuh banyak gitu ya, tapi secara pemasaran kecil. Iya. Jadi kan dia masih malu-malu kucing gitu, malu kucing. Gua masih usaha ini kecil gitu. Makanya keren tuh bro, keren lo bikin apa namanya, bikin wadahnya itu sehingga yang tadi masih malu-malu, ini bener nggak ya langkahnya, ini bener segala macamnya, itu gabung tuh luar biasa tuh. Ya salah satu manfaatnya kan gini, ketika kita usaha sendiri, berarti kita sendirian yang memasarkan. Ya. Ketika kita udah tergabung dalam satu komunitas dan seluruh komunitas itu ikut mempromosikan, artinya memviralkan produk kita, itu cukup menjanjikan, membuka peluang untuk pemasaran. Itu salah satu manfaat masih proses. Nah sebenarnya salah satu harapan yang paling utama adalah semua penjual adalah pembeli dan semua pembeli adalah penjual. Iya benar. Yang paling utama, sehingga perputaran uang itu ya hanya di kita aja, daripada uang kita beli di sana. Nah, itu kan mending dari kita, oleh kita untuk kita. Kita. Iya benar. Artinya dengan banyaknya teman-teman yang bergabung itu nanti efeknya pasarnya makin meluas. Makin meluas. Jadi istilahnya dalam pendaftaran saat kita masuk itu kan ada 2 pertanyaan. Satu,
apa kendala selama usaha. Iya. Nah, kebanyakan teman-teman itu adalah sulit dalam memasarkan. Ya. Apalagi yang maaf gaptek ya. Iya. Bilang Instagram Oh, aja iya. juga nggak ngerti Beri. tuh Instagram tuh apa, berapa gram loh, Instagram kok berapa gram. Artinya teman-teman bisa belajar di situ. Selain untuk online maupun untuk segi perluasan pemasaran. Ya. Keren tuh. Nah, mau siapa ente? Ya ini baru startup Pak saya. Pak. Wih, Startup keren. tipis-tipis ya. Iya. Tapi statusnya udah keren Iya, itu iya. udah progres Bismillah, lah. Pak. Iya, Pak. Progres. Iya, ya. bismillah. Tapi ada ininya kan? Apa ngerasain juga ada Iya, ngerasain. ada manfaatnya Itu, kan? Kalau itu sebenarnya untuk keinginan seperti itu sebenarnya udah lama Pak Sud. Tapi memang triggernya itu memang pertama kondisi Covid ini akhirnya mendesak kita itu misalkan selama kerja 8 jam sisanya itu buat ngapain itu. Ya, benar. 8 jam masa iya di rumah terus kita kerjain mikirin pabrik kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Lembur. harus harus Ayo, ada. sopo gue. Nah itu terus yang Balls ini kan tahapannya baru untuk penjualan online ya Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak gambaran untuk nextnya itu misalkan pasar kita bertemu langsung Iya. atau pasar atau kira-kira ada Ya, nggak arah? memang kemarin kita sempat tercetus ide untuk membuat bazar. Nah, bazar itu ya ini karena kita masih baru jadi belum Lagi Covid. Iya. apalagi lagi Covid. Iya. Tapi ide itu sudah ada dan teman-teman banyak yang setuju. Iya. Jadi misalkan nanti per 6 bulan atau per setahun sekali Iya. kita buat bazar Iya. di tempat kerja kita, Iya, di mana bener, keren tuh, bener bro. Keren bro. pelapaknya adalah semua yang ada di anggota komunitas semua. Wih, keren tuh. Ini harapannya juga bisa menginfluence seluruh perusahaan yang lain Iya, untuk menjadikan apa istilahnya teman-teman kita ya, pasar kita ya, pedagang kita. Iya. Itu Nanti ini bro, Hmm. apa di open di kawasan itu gitu. Jadi tidak di dekat kerja kita, tapi di luarnya itu loh bro. Ya. Jadi semua orang bisa, wah keren tuh. Ya, itu harapan kita ya. Artinya sebagai salah satu untuk branding misalnya bahwa kita punya komunitas yang sangat bermanfaat menurut saya. Iya. Kalau Bermanfaat, tapi bahasa- ini kenceng banget ini. Aduh, stop dulu ya. Kenceng banget. Ya, video kali ini akan dibuat secara berseri. Kita akan mengikuti perjalanan dan juga mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh komunitas jual beli ini. Dan komunitas jual beli ini mereka namakan dengan nama Mata